Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang dialami oleh salah seorang narasumber dengan judul Perempuan Berselendang Merah. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe-nya supaya kami terus bersemangat untuk membawakan cerita. Oke, kita mulai saja ceritanya. Sore itu, aku baru saja mengantarkan adikku untuk pergi ke salah satu pesantren di daerah Banten. Setelah selesai mengantarkan adikku, aku berencana untuk mampir dulu ke salah satu sahabatku yang berada di daerah Bogor. Sebelum melajukan sepeda motorku, aku sempatkan dulu untuk mengirimkan pesan kepada sahabatku itu, bahwasanya aku akan pergi menuju rumahnya, sekaligus aku akan menginap satu malam di sana. Lalu aku melanjutkan perjalananku menuju rumah sahabatku itu. Terlihat jalanan sangat ramai waktu itu, karena memang hari itu kebetulan hari Jumat juga. Mungkin banyak orang yang akan berlibur di akhir pekan. Setelah melewati daerah Jakarta, mendadak motorku mengalami kempes ban. Dan saat aku cek, ternyata kondisinya cukup parah. Tidak hanya kempes, ban luarku terlihat sobek, terkena oleh plat besi. Kulihat di sekeliling tak ada tambal ban. Aku coba mendorong sepeda motorku. Cukup lumayan jauh juga. Ada sekitar 1 kiloan lah dari tempat kejadian. Di situ aku baru melihat ada sebuah tambal ban. Singkat cerita, setelah motorku selesai diperbaiki, kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 6:30 malam. Aku coba lagi menghubungi temanku, karena memang semenjak aku mengirimkan pesan, belum juga ada balasan dari dia. Setelah aku coba telepon beberapa kali, masih saja tak ada jawaban darinya. Lalu aku memutuskan saja untuk langsung ke rumahnya. Lalu aku langsung melajukan sepeda motorku menuju rumah temanku di daerah Bogor. Setelah cukup lama aku melajukan sepeda motorku, akhirnya aku sampai di gerbang masuk menuju desa temanku tersebut. Namun saat aku mulai masuk ke desa tempat temanku berada, ada sesuatu yang terlihat agak aneh. Dulu saat terakhir aku main ke sini, di desanya ini terlihat sangat ramai. Apalagi kalau di akhir pekan seperti ini. Banyak bapak-bapak ataupun para pemuda yang di luar rumah atau nongkrong di pinggir-pinggir jalan. Namun kali ini, satu orang pun yang di luar rumah, aku tak melihatnya. Seakan desa ini seperti desa yang mati. Ada orang pun hanya di gerbang luar desa. Dan ketika masuk itu sudah benar-benar sepi. Padahal waktu itu kulihat jam di HP-ku menunjukkan pukul 8:30 malam. Aku terus saja melajukan sepeda motorku, hingga akhirnya aku sampai di depan rumah temanku itu. Aku lalu memarkirkan sepeda motorku. Aku lalu turun dari sepeda motorku. Lalu aku menuju pintu rumahnya dan langsung mengetuk. Assalamualaikum, Pin? Pin? Namun tak ada jawaban dari dalam rumah tersebut. Tak berapa lama, ponselku lalu berdering.
Ternyata itu panggilan dari Arifin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Arifin. Pin, aku udah di depan rumah nih. Aduh, sorry Ndre. Aku masih di daerah Garut nih sama keluargaku. Kirain lu belum nyampe ke rumah, ucap Arifin. Ah, yang bener nih. Ini timingnya pas banget nih, pas gua ada depan rumah lu nelpon. Ah, Selin Re, gua nggak bohong. Gua lagi di Garut nih. Lalu dia menyalakan video call. Memang kulihat suasananya memang berbeda. Lu sendirian, Re? Tanya Arifin. Iya, tadinya sih gua rencananya pengen nginep. Kondisi gua sangat capek sama ngantuk juga. Lumayan kan perjalanan masih jauh juga. Aduh, gimana ya? Gua bingung. Kau istirahat di masjid aja deh, ucap Arifin. Kalau bisa, lu cepat-cepat aja keluar dari kampung ini. Loh, emang ada apaan, Pin? Gua kan kesini niat baik-baik, nggak ada niat jahat. Kok ngomongnya gitu? Ucapku yang memang mendengar ucapan Arifin yang agak tidak mengenakan. Bukan begitu, Dre. Cuman di kampung gua lagi ada sesuatu. Pokoknya keluar aja. Nanti gua kasih tahu semuanya ketika lu udah keluar kampung. Hati-hati tapinya ya. Ya udah deh. Ya. Ya gua langsung pulang aja ya. Aku lalu matikan telepon dari Arifin. Aku agak jengkel juga mendengar pernyataan Arifin seperti itu. Seakan aku seperti beban mendatangi kampung itu. Karena memang kondisiku saat itu sangat lelah juga. Dan ada rasa kantuk yang cukup berat di mataku ini. Aku berniat untuk beristirahat sebentar di pos ronda yang memang tak jauh dari rumah Arifin ini. Kebetulan pos ronda itu berjarak ada sekitar 7 rumah dari rumah Arifin, tepatnya di ujung desa. Aku lalu melajukan sepeda motorku menuju pos ronda itu. Sesampainya di pos ronda itu, aku lalu merebahkan tubuhku sebentar. Sekedar untuk beristirahat, siapa tahu kantuk ini bisa lepas. Aku coba pejamkan mataku sebentar. Namun, tak berapa lama dari itu, aku mulai mencium ada aroma bau busuk yang cukup menyengat. Awalnya aku diam saja. Namun tambah kelamaan, bau busuk itu tambah menjadi. Aku lalu bangkit dari tidur. Aku coba menoleh ke bawah bangku saung tersebut. Aku pikir mungkin itu bangkai tikus atau hewan yang lain yang mati. Namun tak ada apa-apa di kolong saung itu. Aku terus menoleh ke kanan dan kiri, mencari sumber bau itu. Kebetulan di sebelah kanan dari saung itu terdapat salah satu kebun singkong milik salah satu warga. Di dekat kebun singkong itu memang agak minim penerangan. Dan di depan atau di dekat ujung saung ronda ini atau pos ronda ini, tepat 3 rumah, ada salah satu kontrakan bertingkat 2. Kalau dilihat ada 6 kamar di situ. Biasanya di situ cukup ramai orang. Namun saat kulihat ke arah kontrakan itu, terlihat kontrakan itu cukup gelap. Bahkan tak ada lampu yang menyala satupun. Seakan-akan penghuni kontrakan itu sedang pergi semua. Dan saat aku melihat ke arah kontrakan itu, sudut mata kananku seperti melihat ada sesosok perempuan yang berdiri di dekat kebun singkong itu. Dengan refleks, aku lalu menoleh ke arah kebun singkong itu. Namun saat aku melihat ke sana, aku tak melihat ada sosok perempuan yang berdiri di kebun singkong itu.
Namun anehnya, saat aku menoleh ke sana, terdengar ada tangisan anak kecil bersumber dari arah kontrakan yang gelap itu. Suaranya cukup nyaring, namun lama-kelamaan suara tangisan anak kecil itu diikuti oleh suara cekikan tawa perempuan yang terdengar cukup menyeramkan. Aku langsung berdiri, memfokuskan mataku melihat ke arah kontrakan yang gelap itu. Takutnya memang telingaku salah mendengar. Aku coba tajamkan kembali. Namun, sepertinya aku tidak salah mendengar. Suara cekikikan itu terus saja terdengar cukup nyaring. Karena aku merasa ada sesuatu yang memang tidak beres. Lekas-lekas, aku berniat untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun saat aku mulai menyela motorku, anehnya motorku tidak mau menyala. Aku lalu turun dari sepeda motorku, coba mengecek, mungkin ada sesuatu yang bermasalah. Aku coba lihat busi motorku. Dan saat aku mulai membuka busi motor, bau amis yang tadi tercium tambah menyengat tercium. Namun kali ini mulai disertai dengan aroma bau daging yang terbakar. Aku sempat diam beberapa saat sambil memegang busi motor. Aku coba menghirup-hirup udara, mencari sumber bau tersebut. Namun bau itu seakan benar-benar dekat dengan motorku. Karena memang merasa sesuatu yang tidak beres benar-benar terjadi. Dengan cepat aku pasang kembali busi motorku. Dan saat aku mulai menyela motorku kembali, motorku langsung menyala. Tepat saat motor menyala, otomatis lampu sorot langsung menyorot ke depan. Dan di gerbang kontrakan kosong itu, aku melihat ada sesosok perempuan berbaju putih dengan mengenakan selendang merah di lehernya. Aku sempat beberapa saat menatap perempuan itu. Wajahnya pucat. Ia terus saja menatap ke arahku. Karena merasa tatapannya agak menyeramkan juga, lekas-lekas aku lalu melajukan sepeda motor. Dan saat aku melewati sosok perempuan itu, sosok itu terus saja menatap ke arahku. Aku hanya tersenyum. Takutnya memang itu orang yang memang tinggal di situ. Namun tetap saja, saat aku melemparkan senyum ke arah sosok itu menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Aku lalu melajukan sepeda motorku meninggalkan tempat itu. Belum sempat aku keluar dari desa itu, mungkin sekitar pertengahan desa, mendadak motorku terasa sangat berat. Seakan ada sesuatu yang dibonceng di belakang motorku. Dan ketika motorku terasa berat itu, aku mulai mencium kembali aroma bau busuk yang sangat menyengat. Kini benar-benar sangat menyengat, seakan seperti menempel dengan tubuhku. Karena refleks, aku lalu melihat ke arah spion motor. Dan tepat ketika aku melihat ke arah spion motor, aku melihat sosok perempuan tadi sudah duduk di belakang jok motorku. Otomatis aku langsung kaget. Aku lalu memberhentikan motorku. Dan ketika aku menengok ke belakang, ternyata wajah dari sosok perempuan itu terlihat sangat menyeramkan. Bagaimana tidak? Sebelah dari wajah sosok perempuan itu terlihat melepuh terbakar. Benar-benar hitam mengerikan. Sedangkan ke sebelahnya lagi masih terlihat utuh, namun tampak sangat menyeramkan juga.
Otomatis, karena rasa takut yang sudah teramat sangat, akhirnya aku langsung berlari meninggalkan sepeda motorku. Bahkan motorku tak sempat aku standarkan. Aku berlari sangat kencang sambil berteriak-teriak meminta tolong. Namun entah kenapa, karena aku yakin suaraku waktu itu cukup terdengar keras. Namun para warga di sekitar seakan tidak mau keluar memberikan pertolongan. Mereka seperti diam di dalam rumahnya saja. Aku terus saja memacu kakiku sangat kencang. Dan saat aku melihat ke belakang, ternyata sosok itu terus saja mengikutiku dari belakang. Otomatis, rasa takutku tambah menjadi. Aku terus memacu kakiku sekencang mungkin, berharap keluar dari desa itu. Alhasil, akhirnya aku bisa keluar dari desa itu. Kulihat di gerbang desa ada 3 orang pemuda yang sedang bermain gitar. Dan di sebelah kirinya kulihat ada bapak-bapak penjual sate keliling. Melihat aku berlari dengan sangat kencang, mereka lalu menatap ke arahku. Ketika sampai ke ketiga orang pemuda itu. "Wah, bang, tolong bang, bang, tolong." "Kenapa kang? Kenapa?" ucap ketiga pemuda itu. "Itu ada setan kang di belakang, ngejar-ngejar saya." Ucapku yang masih terengah-engah. Penjual sate keliling itu sepertinya mendengar apa yang aku ucapkan. Ia lalu menghampiri. "Di mana kang ada setan?" "Itu kang, di desa belakang ini." Ketiga pemuda itu lalu saling menatap. Dengan bersama-sama mereka berucap, "Perempuan berbaju putih selendang merah bukan kang?" Aku hanya mengangguk. Aduh. Belum sempat mereka berucap, aku lalu berbicara kembali. "Kang, tolong kang, motor saya tinggal di sana kang. Tolongin saya untuk bawa motor kang. Pak, tolongin juga pak," ucap saya ke pedagang sate itu. Aduh, gimana ya kang? Saya takut juga kalau masuk kang. Aduh, gimana ya? Mana saya mau pulang jauh lagi pak. Emang pulangnya kemana ah? Ke Cianjur pak. Aduh. Ya udah deh, kami antar ah, ujar ketiga pemuda itu. Ditemani oleh si bapak pedagang sate. Akhirnya mereka berempat menemaniku untuk mengambil sepeda motor. Terlihat ketiga pemuda itu juga berjalan sangat ketakutan. Berbeda dengan si bapak penjual sate yang memang kelihatannya agak berani. "Udah tenang aja, mudah-mudahan sosok itu gak ada," ucap si bapak coba menenangkan. Akhirnya kami sampai di tempat di mana sepeda motorku tergeletak. Kulihat sepeda motorku masih aman, beserta tas gendongku yang memang aku simpan di depan. "Alhamdulillah masih aman pak. Ini makasih banget pak, kang." Aku lalu mengeluarkan beberapa lembar uang, berniat sekedar untuk membelikan mereka rokok. "Udah ah, gak usah, gak apa-apa. Ini buat tanda terima kasih aja ah, pak udah mau nganter saya." "Udah gak apa-apa ah. Ah, langsung pulang aja. Tapi kalau memang bisa, mending cari tempat nginep aja. Jangan maksain pulang malam-malam. Khawatirnya kenapa-napa. Terus, jangan lupa banyak berdoa," ucap si bapak penjual sate itu. Aku lalu mengiyakannya. Setelah mengucapkan terima kasih kembali, aku lalu melajukan sepeda motorku.
Kira-kira sebelum sampai puncak, ponselku berdering. Kulihat telepon tersebut dari Arifin. Aku lalu mengangkat telepon itu. Halo, Assalamualaikum. Pin, kok kamu gak ngabarin sih? Aku tadi diteror setan loh, di daerah kamu. Ucapku yang langsung menghadapi Arifin. Sorry Andre, tadi kan gua bilang, lu cepet-cepet aja keluar di situ. Maaf, aku nggak bisa bilang kalau lu masih ada di situ. Takutnya kenapa-napa. Aduh, gimana ya? Udah, pokoknya kalau bisa, lu cari tempat nginep aja. Jangan lo maksain pulang. Nginep di mana, Andre? Mau di hotel? Sayang, uangnya. Gua lagi minim keuangannya. Gua mau maksain pulang aja. Nginep di masjid aja, Andre. Takutnya kenapa-napa. Ya mudah-mudahan aja nggak ada apa-apa. Ya udah, pokoknya lu terus aja kabarin gua ya. Kalau bisa lu kirim share live aja di WA lu, biar gua bisa tahu lokasi lu nyampe mananya. Ntar pokoknya kalau udah nyampe rumah, gua bakal ceritain panjang lebar. Ya. Ya udah, iya deh. Jangan lupa berdoa lu di sepanjang jalan. Iya. Lalu Arifin mematikan teleponnya. Aku kirim dulu share live di ponselku. Aku lalu melajukan sepeda motorku. Terlihat jalanan masih cukup ramai. Karena memang waktu itu di puncak terlihat masih banyak orang yang menghabiskan malam di sana. Namun setelah aku melewati daerah puncak dan mulai memasuki daerah Cianjur, terlihat jalanan cukup sepi. Ketika aku sudah melewati terminal Cianjur, di situ mulai aku merasakan sesuatu yang aneh lagi. Bau amis yang sangat menyengat mulai lagi tercium. Motorku mulai terasa berat kembali. Aku sudah merasakan sesuatu yang tidak enak. Dengan refleks aku langsung memutarkan kedua spionku ke arah depan, berharap aku tidak bisa melihat sesuatu di belakangku. Karena jalanan waktu itu terlihat sangat sepi. Pengendara pun jarang yang melewati jalan tersebut karena memang waktu mungkin sudah malam juga. Aku mulai melajukan sepeda motorku agak kencang. Namun naasnya, saat aku melajukan motorku dengan kecepatan yang cukup kencang, aku mulai merasakan ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Tangan itu terasa sangat tinggi. Tanpa sadar, aku mulai menoleh ke arah tangan itu. Terlihat tangan itu seperti tangan yang sudah terbakar. Akhirnya tanpa sadar aku langsung menengok ke arah belakang. Dan di belakang sosok wanita itu sudah duduk di belakang motor, tepat berdekatan dengan bahu kiriku. Dan ketika aku menengok ke belakang, aku langsung berhadapan-hadapan dengan wajah dari sosok itu. Karena memang aku melajukan motorku cukup kencang. Dengan rasa takut dan kaget, akhirnya aku tidak kontrol. Di situ pandanganku sudah gelap. Aku tak ingat apa-apa lagi. Saat aku tersadar, kulihat semuanya sudah terang. Dan terdengar banyak riuh orang sedang mengobrol. Ketika aku benar-benar membuka mataku, kulihat sekeliling, aku seperti berada di suatu ruangan. Di sampingku, kebetulan sudah ada orang tuaku. "Di mana, Pak?" tanyaku.
Udah, kamu tenang aja. Kamu sekarang berada di rumah sakit, A, ucap bapakku. Di rumah sakit? Emang aku kenapa, Pak? Tanyaku kepada bapakku. Kamu kecelakaan tadi malam. Kata orang yang menemukanmu, kamu sudah terkapar di pinggir jalan, tak sadarkan diri. Udah, kamu sekarang tenang dulu. Aku lalu teringat kejadian semalam. Astagfirullah, lepas ucapku. Mana ponselku, Pak? Tanyaku kepada bapakku. Aku lalu meraih ponselku yang diberikan oleh bapakku. Kulihat beberapa pesan dari Arifin. Dari isi pesannya dia menandakan bahwa ia khawatir bahwa aku tidak mengabari. Akhirnya aku memberikan kabar bahwasanya aku kecelakaan. Dan sekarang aku sedang berada di salah satu rumah sakit. Aku memberitahukannya rumah sakit di mana aku dirawat. Dan tak berapa lama ada balasan dari Arif bahwasanya ia akan langsung dari pulang ke Garut, dia akan langsung menuju ke situ. Singkat cerita, ketika sore, Arifin pun datang. Setelah melihat kondisiku yang cukup parah, karena tangan kiriku serta kaki kiriku juga kondisinya cukup parah. Tangan kananku patah, kaki kiriku terkilir cukup parah juga. Dan aku harus dirawat untuk beberapa hari di rumah sakit itu. Setelah cukup lama berbasa-basi dengan Arifin, ayahku lalu keluar. Tinggallah saya berdua dengan Arifin. Arifin lalu bercerita bahwasanya tempat tinggal Arifin itu sedang diteror oleh sesosok wanita yang konon wanita itu meninggal 7 hari yang lalu. Menurut yang beredar di warga sekitar di sana, katanya perempuan itu adalah perempuan yang ngontrak di dekat rumah Arifin, tepat di rumah yang tingkat itu. Ia meninggal gantung diri. Katanya, menurut kabar yang beredar, perempuan itu hamil di luar nikah dan si pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Dan karena frustasi, perempuan itu memutuskan untuk menggantung diri. Namun sebelum ia menggantung diri, entah apa yang dilakukannya, ia sempat membakar sesuatu di kamar itu. Karena warga melihat ada kepulan asap dari kontrakan itu, otomatis warga lalu mendobrak kamar itu. Dan ternyata benar, sebagian dari kontrakan itu sudah terbakar. Naasnya, jasad perempuan yang menggantung itu sudah sebagian terbakar juga. Warga lalu menurunkan dan memadamkan api dari kontrakan itu. Untungnya, apinya tidak menyebar, hanya dipetakan dia saja. Dari beberapa barang yang ditinggalkan, ada satu pesan yang menyebutkan bahwasanya dia sangat terpukul oleh tindakan pacarnya yang tidak mau bertanggung jawab itu. Disitulah warga tahu. Akhirnya keluarganya dikabari dan jasadnya dikuburkan di sana. Nah, setelah 3 hari itu, banyak teror yang menghantui tempat tinggalku ini, Dre. Ujar si Arifin bercerita. Awalnya sih dialami oleh para peronda malam yang sedang ronda di pos itu. Katanya ketika pukul 10 malam, mereka mulai mencium bau amis yang sangat menyengat. Awalnya mereka berpikir itu mungkin hanya bangkai tikus. Namun lama-kelamaan, bau itu mulai berubah, bercampur dengan aroma bau daging terbakar.
Para warga yang sedang ronda itu lalu mencari sumber bau tersebut. Dan saat mereka melihat ke kontrakan yang terbakar itu, mereka melihat sosok perempuan yang berpakaian putih dengan selendang merahnya sedang menggantung-gantung di pagar lantai 2 itu. Otomatis semua para warga yang sedang ronda itu lalu berhamburan pergi. Nah, dari situlah teror itu dimulai. Bahkan tetangga yang ngontrak di sana pun akhirnya mereka pada pergi karena takut. Para pedagang malam yang sering berkeliling masuk ke desa pun mereka tidak ada yang masuk lagi karena katanya sering diteror oleh perempuan itu. Pernah ada suatu kejadian yang cukup diramai atau misalnya cukup menggegerkan juga. Kejadian itu dialami oleh salah satu penjual mie tek-tek. Kebetulan penjual mie tek-tek ini biasanya ia malam masuk ke kampung tersebut. Kira-kira selepas Isya ia baru masuk dan mulai berjualan. Mungkin ia tidak tahu apa yang terjadi di kampung tersebut. Awalnya kata penjual mie tek-tek tersebut ketika ia masuk melihat kampung itu cukup sepi. Ia terus saja berkeliling, berharap mendapatkan pelanggan. Dan tepat ketika ia mulai berada di depan kontrakan tersebut, ia melihat ada sesosok perempuan yang sedang berdiri di pagar kontrakan itu. Ia melambai-lambaikan tangan. Namun saat ditanya, perempuan itu cuma diam. Dia cuma mengangguk saat ditawari oleh pedagang itu ingin membeli mie tek-tek. Otomatis, si amang penjual lalu membuatkan makanannya tersebut. Perempuan itu lalu bilang, "Tunggu, Mang. Saya ngambil uang dulu," ucap sosok itu, dan lalu masuk ke arah kontrakannya. Si amang penjual mie tek-tek itu melihat kemana arah masuknya perempuan itu. Tepat di kamar ujung lantai 2. Si amang lalu terus saja membikin mie tek-tek itu. Setelah selesai, ia coba memanggil-manggil perempuan itu. Namun tak ada jawaban dari dalam. "Neng, ini mie-nya udah jadi, Neng. Neng." Tetap saja tak ada jawaban. Si amang berniat untuk masuk ke kontrakan itu. Kebetulan pintunya memang pakai di gerbang dan ternyata gerbang itu dikunci. Si amang mie tek-tek baru sadar. Saat perempuan itu masuk, ia tak mendengar pintu gerbang dibuka. Dan karena terlihat, pintu gerbang itu masih dililit oleh rantai dan dikunci gembok. Tanpa pikir panjang, si amang mie tek-tek lalu siap-siap membawa tanggungannya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Karena ia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat dia mulai meninggalkan tempat itu, ia mendengar ada suara panggilan dari belakang. "Mang, Mang." Dengan refleks, si amang penjual mie tek-tek itu lalu menoleh ke belakang. Namun betapa kaget ketika ia melihat sosok perempuan berbaju putih dengan selendang merah itu sudah berdiri di belakang. Namun, kini dengan wajahnya yang sangat mengerikan. Otomatis tanpa pikir panjang, si amang penjual mie tek-tek itu lalu meninggalkan tanggungannya dan lalu berlari, meninggalkan dagangannya itu. Namun naasnya, si amang mie tek-tek ini ternyata terus saja dikejar oleh sosok itu. Katanya
ketika tengah-tengah di desa itu, tepatnya di mana motormu terjatuh, Andre. Si Amang itu katanya dipegang kakinya dan terjatuh. Dan saat terjatuh, sosok itu terus merangkak dan mendekati si Amang penjual mie tek-tek itu. Dan akhirnya tukang mie tek-tek itu langsung tak sadarkan diri. Ia baru bisa dibangunkan oleh warga ketika azan subuh berkumandang. Tepat ketika para bapak-bapak ingin melaksanakan sholat subuh di masjid. Nah, dari kejadian situlah mulai banyak para pedagang yang tidak mau masuk malam-malam ke desa itu. Oh, kamu kok nggak bilang waktu pas ditelepon sih, Pin? Ya aku tadinya nggak mau jadi sugesti sih, Dre. Tadinya aku mau ngabarin kamu kalau udah pergi dari tempat itu aja. Maaf ya, Dre. Duh, terus gimana? Kemarin pas kejadian juga takutnya terus ngikutin, ucapku ke Arifin. Arifin hanya garuk-garuk kepala. Ia sepertinya bingung harus berbuat apa. Tak berapa lama dari itu, ayahku masuk dengan salah seorang tetanggaku. Kebetulan tetanggaku ini sepertinya agak paham tentang hal-hal seperti itu. Dia lalu berdiri di sampingku dan memperkenalkan namanya sebagai Parudi. Aku memang tahu nama Parudi ini, namun tidak terlalu kenal, cuma tahu saja. Kenapa tadi malam diganggu setan ya? Tanya Parudi. Iya pak. Bapak tahu dari mana? Dari bapak? Iya, bapak mau cerita. Dah, gak usah takut. Nanti bapak obatin ya. Nanti biar setan itu gak ngikutin lagi. Gimana caranya pak? Ucapku ke Parudi. Ia lalu memberikan sebotol air minum. Katanya botol itu sudah ia berikan doa. Minum saja. Insya Allah gak bakal ngikutin lagi. Arifin yang mendengar ucapan itu seperti mendapatkan lampu hijau. Pak, kalau bapak ngusir yang di kamu, biangnya di sana bisa nggak pak? Tanya Arifin. Insya Allah. Udah, nanti bapak kesana saja mas saya gimana pak? Apa bapak berkenan? Ucap Arifin. Ya sudah. Tapi saya nggak bisa sekarang, paling lusa, ujar Parudi menuturkan. Baik, nanti saya kasih nomor kontak dan alamatnya ya pak. Para warga di sana pasti seneng. Soalnya mereka sudah nggak tahan pak, diteror oleh makhluk kayak gitu. Baik, insya Allah mudah-mudahan lancar ya, ucap Parudi. Tak selang berapa lama dari itu, Arifin lalu pamit untuk pulang ke rumahnya. Singkat cerita, lusa pun tiba. Parudi sampai di desa si Arifin ini. Kebetulan waktu itu memang kondisiku masih cukup parah, jadi aku tidak bisa ikut. Nah, ini aku bercerita dari sudut pandang Arifin saja ya, biar lebih enak didengar. Nah, melihat Parudi datang, saya otomatis sangat senang. Kebetulan setelah pulang melihat si Andre, aku lalu menceritakan ke Pak RT ku bahwasanya ada sesuatu yang kejadian menimpa temanku dan Parudi ini yang mengobatinya. Dia katanya insya Allah akan membantu untuk mengusir sosok ini dari desa ini, di desa ini, kata saya bercerita. Pak RT otomatis sangat senang. Para warga lain pun yang mendengar otomatis antusias. Ketika Parudi sudah sampai di rumahku ketika pukul 4 sore, langsung disambut oleh sebagian
bapak-bapak yang sudah menunggu kedatangan Parudi ini. Setelah cukup berbasa-basi sangat lama, katanya Parudi akan melakukan pengusiran ketika pukul 9 malam. Katanya sosok ini biasa muncul sekitar pukul 9-an, pusatnya di bekas kontrakannya itu. Menurut dia, ini bukan arwah dari perempuan yang meninggal itu. Hanya saja kejadian mengenaskan itu dimanfaatkan oleh salah satu jin jahat yang ingin sengaja menakut-nakuti warga di sini. Kita harus hapus biangnya, Pak, biar Parudi. Singkat cerita, ketika pukul 9 malam, Parudi ditemani oleh beberapa warga yang cukup penasaran menuju ke kontrakan itu. Waktu itu kalau tidak salah ada sekitar 10 orang dan 11 termasuk Parudi. Dan saya juga andil dari rombongan itu. Termasuk yang punya kontrakan. Dan ketepat ketika kita sampai di gerbang kontrakan tersebut, mendadak bau amis itu langsung tercium menyengat. Para warga yang ikut tersebut lalu celangak-celinguk ke kanan ke kiri. Mereka mencari sumber dari bau ini karena yakin sosok itu pasti berada di sekitar sini. Pak, baunya udah kecium, Pak. Parudi hanya memberikan isyarat untuk tetap diam. Si bapak pemilik kontrakan lalu membuka kunci gembok dari kontrakannya itu. Dibukalah gerbangnya. Mendadak ketika semua masuk melewati gerbang itu, semua para warga yang ikut seperti merasakan hawa dingin yang teramat sangat dingin. Padahal sebelum memasuki gerbang itu, suasana masih terasa biasa-biasa saja. Malahan terbilang cukup gerah juga. Bapak-bapak yang lain tunggu saja di sini. Biar saya, Pak RT, sama Bapak yang pemilik kontrakan yang mengecek ke sana. Satu pesan saya, kalau kalian melihat sesuatu, jangan takut, tetap berkumpul dan terus saja berdoa, ya, ucap Parudi. Semua bapak-bapak di sana pun mengiyakannya. Saya pun memang tidak ikut ke sana. Parudi lalu mulai mendekati kamar di mana tempat perempuan itu telah meninggal dulu. Dan ketika pintu itu dibuka, terdengar gelak tawa yang cukup mengerikan. Sampai-sampai kami semua yang di bawah pun mendengarnya. Namun, tawa itu tambah kesini mulai berubah dengan suara yang cukup berat. Mau apa? Terdengar kata-kata seperti itu ketika kami semua di bawah. Dan tak lama dari situ, entah apa yang dilakukan Parudi di dalam sana. Namun yang jelas, kami semua di bawah melihat ada sekelebat bayangan yang seakan terbang dari arah kontrakan itu dan tepat bertengger di atas saung yang biasa digunakan untuk bapak-bapak beronda. Semua yang di sana akhirnya melihat sosok perempuan berbaju putih yang berselendang merah itu, dengan wajah yang menyeramkannya. Namun yang lebih parahnya, sorot matanya kini seakan marah kepada kami semua. Terlihat Parudi bergegas berlari menuruni tangga untuk mengejar sosok itu. Kapung, Pak, jangan lupa terus saja berdoa, ucap Parudi sambil berlari. Otomatis kami semua mulai mengejar sosok itu.
Dan sebelum sempat sosok itu melayang, Pak Rudi seperti melemparkan sesuatu ke arah sosok itu. Dan sosok itu lalu menjerit seperti kepanasan. Ia menggeliat-geliat di atas gubuk saung itu. Dan tak berapa lama, sosok itu berubah menjadi asap putih dan akhirnya hilang entah kemana. Pak Rudi menghela napas. Alhamdulillah, udah selesai, bapak-bapak. Kami semua pun lalu mengucapkan hamdalah. Setelah itu, teror di desa Arifin ini sudah berhenti entah kemana. Dan sekarang katanya, kontrakan yang dulu pernah terjadi bunuh diri itu, karena terus saja kosong, tidak pernah ada yang ngisi. Akhirnya si bapak pemilik kontrakan itu merobohkan kontrakan itu dan dibangun ulang menjadi ruko atau tempat orang berjualan. Dan kini tempat di desa Arifin juga sudah ramai, tidak seperti terakhir saya pas mengalami kejadian itu. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi para penonton, dan saya mohon maaf juga kalau masih banyak kesalahan dalam pembawaan cerita. Kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tetap support channel Keramat Horor dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.